media kita. Jadi di sini sebagian besar instrumennya pernah digunakan dan tidak digunakan lagi begitu. Karena sekarang serba digital begitu dan kita membutuhkan yang serba efisien. Makanya benda-benda yang masih bisa digunakan seringkali dimuseumkan saja begitu. Jadi ini semacam museumnya begitu. Seperti ini misalnya, ini adalah teleskop Unitron. Skopnya masih bisa digunakan, lensanya masih sangat baik begitu, tetapi yang menjadi keberatan itu adalah penggeraknya. Jadi penggeraknya itu menggunakan bandul gravitasi. Jadi ketika dia digunakan sudah ditentukan objeknya yang mana begitu, bandul gravitasinya dilepas dan bandul gravitasi itu akan turun mengikuti karena tertarik gravitasi bumi begitu. Kemudian teleskopnya akan bergerak sesuai dengan rotasi bumi begitu. Sehingga objek yang kita amati itu tetap berada di dalam bidang pandang teleskop begitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dia sudah sampai di dasar harus dinaikkan secara manual gitu. Kalau sekarang tidak perlu lagi seperti itu karena semuanya serba elektrik. Kita bahkan ada beberapa teleskop yang tidak perlu kita gerakkan sama sekali begitu, kita cuma bisa memasukkan objek yang kita inginkan, mereka bergerak sendiri begitu. Di sini ada miniatur teleskop besar yang kita punya. Ini ada teleskop Bamber. Teleskop Bamber itu ada di gedung yang pertama. Jadi kita masuk dari jalanan utama itu, di sebelah kanannya itu ada gedung kan. Ini adalah teleskop Bamber. Jadi teleskop Bamber itu sangat panjang, bidang pandangnya sempit. Jadi yang dia dia didesain untuk melihat secara detail dari objek langit. Jadi misalnya bulan ini tidak terlihat sepenuhnya oleh dia, tapi sebagian saja. Jadi beberapa bagiannya, tetapi sangat detail, bisa kelihatan kawahnya, bisa kelihatan detail-detail yang ada di dalamnya. Kemudian ini sudah dilihat tadi, panjangnya 11 meter. Teleskop Zeiss. Jadi fungsi utamanya adalah mengamati bintang ganda. Tadi sudah diceritakan seperti apa bintang ganda itu. Bintang variabel juga. Dan ini jadi ketiga ini adalah 3 teleskop besar yang kita punya, teleskop klasik begitu. Dan ini adalah teleskop Schmidt. Yang membedakan karena mereka itu kan panjang-panjang ya. Ini juga panjang juga tetapi bidangnya lebar. Jadi yang diamati itu bidangnya juga sangat lebar. Makanya dia digunakan untuk mengamati bidang galaksi. Tadi mungkin di Zeiss, di Google tadi sudah dijelaskan kalau posisi kita di muka bumi ini menentukan bidang langit yang mana yang bisa kita lihat, gitu kan? Jadi pada saat itu 1920-an ya, di Eropa sudah mulai dipetakan bidang galaksi yang bagian utara, tapi yang selatan tidak bisa dipetakan karena mereka tidak bisa melihatnya. Jadi kontribusi dari teleskop itu mengangkat peta galaksi di bidang yang selatan. Ini sangat besar kontribusinya, tetapi sekarang tidak digunakan. Jadi sejak sudah tidak memakai plat fotografi, kita akan menggunakan CCD. Ini bidangnya sangat besar, jadi CCD-nya sangat besar dan CCD-nya itu mahal sekali. Jadi seperti daripada mengganti CCD-nya, tetapi karena dia klasik dan sangat bersejarah, jadi tetap ada dan sedang dipikirkan bagaimana menggunakannya gitu. Kemudian ini teleskop transit, dia hanya bergerak dari timur ke barat begitu. Jadi mengamati objek apa yang sedang ada. Ebi. Pas kepala teleskop ini. Jadi intinya apa? Menentukan lokasi kita. Karena objek apa yang lewat di atas titik tertentu di bumi itu berbeda dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian di sini ada measuring engine dan di sini ada microphotometer. Measuring engine ini untuk melihat garis dan bujur dari benda langit. Kemudian
untuk yang mikrofotometer itu untuk menentukan kuat cahaya dari bintang. Nah, tadi sudah diceritakan kita pada saat itu kan tidak ada digital ya Pak. Jadi kita menggunakan plat fotografi. Jadi plat fotografi itu adalah pada dasarnya panjang, dilapisi dengan emulsi yang sensitif cahaya, diletakkan di belakang teleskop. Jadi diekspos di belakang teleskop itu pada akhirnya dia akan mencetak jejak seperti ini adalah bintang-bintang yang ditangkap oleh teleskop tersebut. Jadi itu bintangnya ini titik-titik. Oh ya, titik-titik. Sebesar apa 1 derajat isinya ternyata penuh bintang. Jadi sebesar apa 1 derajat untuk kita itu 5 derajat. Ini 5 derajat. Jadi 1 derajat. Kecil sekali. Ternyata penuh sekali bintang. Dan ini bukan teleskopnya tidak bisa bergerak ya. Jadi ini adalah hasil yang berbeda. Ini adalah spektrum. Jadi memang diperuntukkan untuk mencatat spektrumnya. Begitu. Jadi spektrum bintang itu seperti apa? Kalau sinar matahari itu yang kita lihat kan putih ya. Tetapi kalau dilewatkan ke dalam prisma, dilakukan ke prisma itu jadi pelangi. Karena matahari itu adalah juga bintang, maka bintang yang lain juga berperilaku sama. Dilewatkan ke prisma, jadi menghasilkan pelangi. Jadi sebenarnya garis-garis ini adalah magico hidung, tapi karena hitam putih, jadi dia yang terlihat itu adalah gradasi warna saja. Dari pelangi-pelangi ini kita bisa tahu apa komposisi dari bintang tersebut. Jadi bintangnya itu ada di tengah-tengah dan kita bisa tahu apa namanya terdiri dari apa saja bintang itu. Jadi bintang itu kita bisa tahu bintang yang ini yang mau kita amati, bukan bintang yang sebelahnya begitu. Karena setiap bintang itu berbeda seperti sidik jari. Itu dari kita tahu dari spektrumnya. Selain itu yang bisa dilihat itu adalah perubahan dari bintang-bintang tertentu menggunakan stereo komparator. Jadi stereo komparator ini ada dua tempat plat fotografi. Yang satu itu diambil di satu waktu tertentu, kemudian beberapa saat yang lainnya, misalnya 1 tahun kemudian itu difoto lagi bidang yang sama, kemudian dibandingkan. Jadi dia bisa bergerak cepat gitu. Jadi kita bisa melihat ada perubahan apa tidak. Jadi kalau ada perubahan bisa jadi bintang bergerak begitu. Jadi cahaya yang bergerak bisa apa? Jadi bisa jadi planet begitu. Karena kalau bintang lain itu kan jauh sekali, jadi tampaknya mereka tidak bergerak, relatif diam begitu. Jadi kalau planet ternyata dia bergerak. Yang lebih cepat lagi adalah asteroid semacam itu. Atau ada bintang yang awalnya seperti ada, tetapi kemudian menghilang. Gitu. Ada apa? Ternyata ada yang namanya bintang variabel. Jadi bintang variabel itu kecenderungannya berubah. Ada kalanya dia bisa dilihat dengan mata, tetapi kemudian lama-kelamaan itu menghilang, meredup seperti itu. Kemudian pada saat tertentu dia kembali menjadi normal. Matahari kita sebenarnya juga bintang variabel, tetapi karena kita sangat dekat, ya kita tidak merasakan perbedaannya. Tapi sebenarnya siklusnya 11 tahun. Jadi setiap 11 tahun sekali itu energi yang dipancarkan matahari itu pada dasarnya sih setiap bintang variabel ya, tetapi ada yang variabilitasnya itu ribuan tahun